Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Datanglah Tuhan Yesus. Percaya malam hari ini kita semuanya diberkati Tuhan, amin. Kita sama-sama bangkit berdiri yang diberkati Tuhan dan merasakan kasih kemurahan Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap campur tanganmu dalam hidup kami. Terima kasih buat tangan kuasamu yang terus menopang, meneguhkan setiap kami. Biar hari-hari ini Tuhan kau terus memimpin, kau terus menyertai dan kau terus mengurapi setiap kami lebih lagi Tuhan. Biarkan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, berjalan terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami Bapa. Kami mau terus bersyukur oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang berlimpah-limpah Bapa. Malam hari ini kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Oh Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Yes. Mari yang percaya ada kuasa dalam pujian, sama-sama katakan. Kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Oh ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Oh Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Oh ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap
setiap hati dan jiwa. Oh, kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, mari bersama-sama katakan, ada kuasa. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, yang kami agungkan Tuhan. Engkau Tuhan yang kami puja. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang selalu ada di dalam segala kehidupan kami. Engkau Tuhan yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu, pengurapan-Mu melingkupi setiap kami, yang menolong memampukan kami jadi orang-orang yang kuat, memampukan kami untuk bangkit dari segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak percaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lagi katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi
Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, mari kita sembah-sembah. Kau Allah yang perkasa, tiada yang lain, hanya Yesus. Segenap hatiku sembah Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah. Syakaralaba karalaba 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 syananalaba lalaba syakaralaba karalaba karalabo syakaralaba karalaba lalaba lalaba ya lalaba shikiriri ya lalaba karalaba lalaba ya lalaba syanaralaba lalaba 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 lalaba. Sungguh hanya Engkau yang kami agungkan, yang kami sembah selama hidupku. Oh Yesus. Syakaralaba karalaba 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 shikiaralaba ya lalaba syadaralaba lalabo syadaralaba lalaba lalaba. Oh Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, Kak. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Memberikan semangat dan sukacita dalam hidup kami. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan bawa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami malam hari ini. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara,
Selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam sharing firman, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Cool Online malam hari ini. Biar kiranya Roh Kudus yang mengajar setiap kami, beri kami sebagai telinga seorang murid, supaya kami boleh mengerti akan firman, sharing firman yang akan dibagikan malam hari ini. Dan kami boleh menjadi pelaku pada firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita begitu banyak melihat peristiwa terjadi di sekeliling kita. Kita bisa melihatnya di dalam berita, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita banyak sekali mendengar berita-berita yang kurang enak hari-hari ini. Seperti krisis pangan, perang, bencana alam, ataupun kejahatan di mana-mana. Seperti hari ini pun saya juga mengalami satu modus penipuan, tapi puji Tuhan saya tidak terkena oleh karena bujuk rayunya. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak orang memanfaatkan media sosial hari-hari ini ataupun teknologi. Modus mereka sangat rapi sekali dan canggih. Apabila kita tidak hati-hati, maka kita akan tertipu dan mungkin saja rekening kita di bank akan ludes. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir juga ada berita mengenai diciptakannya robot-robot yang menyerupai manusia atau disebut dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana mungkin saja robot-robot pintar dalam tanda kutip ini bisa menggantikan posisi manusia, pekerjaan-pekerjaan manusia di masa depan, dan itu bisa saja mungkin bisa mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Doa saya kiranya supaya kita semua, supaya dalam lindungan Tuhan, kita terus berharap mengandalkan Tuhan, dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan di dalam Tuhan. Kita semua mungkin sudah setuju bahwa kita berada di akhir zaman hari-hari ini. Dan saya mau mengutip daripada perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mempunyai satu perkataan atau satu pesan yang sangat mendalam mengenai akhir zaman, yaitu tentang amanat agung. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20 dikatakan seperti berikut. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat Alkitab yang baru saja saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, di sana ada kalimat atau kata perintah, pergilah. Artinya kita harus pergi, kita harus jadikan semua bangsa muridku. Artinya itu bahkan tidak berhenti di situ, kita diminta untuk membaptis, atau setidaknya kita diminta untuk membawa jiwa dibaptis ke gereja, ke tempat ibadah yang dimana kita beribadah, gereja lokal kita. Dan dikatakan juga kita diminta untuk mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Berarti ini sesuatu yang sudah kita terima sebelumnya, yang sudah kita terima, baik itu perintah maupun ajaran-ajaran yang telah kita terima atau kita ikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara di dalam Cool, artinya kita diminta untuk pergi menginjil, kita membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, untuk mungkin bisa bersama-sama di dalam Cool kita bertumbuh bersama. Dan dari pembacaan firman Tuhan Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 bisa dikatakan atau disimpulkan ini berarti kita diminta untuk menginjil dan melayani sesama kita, terutama yang belum mengenal Tuhan. Dalam menginjil dan melayani tentu saja kita perlu kuasa.
Tuhan yang memampukan kita supaya kita bisa melakukan semuanya itu yang Tuhan perintahkan. Karena tanpa kuasa daripada Tuhan rasanya akan sulit sekali kita bisa melakukannya. Nah, oleh sebab itu perlu pengurapan daripada Tuhan. Ini sesuai juga dengan tema Gereja Rayon 17 yang sedang membahas, yaitu bertumbuh dalam pengurapan. Pengurapan secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu bisa diartikan menguduskan. Yang kedua sebagai sesuatu yang khusus atau istimewa. Atau yang ketiga ditandai untuk suatu tujuan tertentu. Dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, dicatat bahwa proses atau peristiwa pengurapan itu biasanya ditujukan kepada benda-benda ataupun barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan dalam ibadah orang Israel pada saat itu. Atau proses pengurapan itu ditujukan kepada seorang imam, seorang raja, ataupun seorang nabi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, proses pengurapan itu lebih berbicara mengenai Roh Kudus, yang sering juga digambarkan melalui minyak urapan. Mungkin sampai hari ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya minyak urapan. Seringkali mungkin kita juga di gereja, oleh pemimpin kita diurapi dan kita dioleskan biasanya di kepala kita dengan olesan minyak yang sudah didoakan tentu saja. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diurapinya. Hal ini diperkuat dengan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-21 sampai ke-22. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai insan kul, baik yang sudah melayani ataupun yang belum melayani, tetapi percaya kepada Tuhan dan sudah dibaptis, kita adalah orang-orang yang diteguhkan untuk bersama-sama di dalam Kristus. Dan Tuhan rindu untuk mengurapi kita. Dan kita juga sebagai insan kul di akhir zaman ini, kita perlu yang namanya kuasa lewat pengurapan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung itu sendiri. Ya, seperti kita bahas sudah di depan tadi. Dalam kesatuan hati tentu saja bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat Alkitab tersebut bahwa kita hanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ada kata kalau, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kita atau kita belum diurapi dengan Roh Kudus, mungkin bisa saja kita melayani. Mungkin saja kita bisa melakukan sesuatu hal yang hebat, yang besar. Tetapi tidak ada urapan, tidak ada kuasa di dalamnya. Jadi intinya kuasa itu diberikan atas kita kalau apabila kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi jika kita diurapi oleh Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diurapi oleh Tuhan, maka ada yang namanya pembelaan dari Tuhan. Dalam 1 Samuel 26 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, janganlah musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah pergi. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara mengenai atau peristiwa Daud sedang melarikan diri. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul,
dengan orang-orangnya, dengan mungkin sekali satu gerakan saja Saul sudah mati. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, Daud tidak mau menyentuh atau menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Ketika kita melakukan perintah dan kehendak Tuhan, mungkin kita juga mengalami banyak kendala. Seringkali mungkin kita difitnah, seringkali mungkin kita dibully, atau bahkan kita dibuat celaka, direkayasa atau dibuat seolah-olah kita akan celaka. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang diurapinya akan dibela Tuhan. Ini adalah satu momen yang menurut saya atau kita tuh diingatkan akan firman Tuhan ya. Saya selalu merasa mengucap syukur ketika diingatkan akan hal ini. Bahwa ketika kita lagi keadaan gak enak, sekalipun kita lagi melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada bahaya atas kita, kita diingatkan bahwa ada pembelaan dari Tuhan. Sebagai manusia kita mungkin kalau sedang disakiti atau kita ditolak atau kita seperti apa, kita akan membela diri, berusaha untuk mengklarifikasi. Namun kadangkala itu seakan-akan sia-sia. Tetapi kabar baiknya, tanpa kita sadari, Tuhanlah yang membela perkara kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kita. Jika sekali lagi kata kuncinya kita sudah diurapi Tuhan, maka ada pembelaan dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika kita diurapi Tuhan, maka ada kekuatan dan benteng keselamatan. Nah, di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dalam pelayanan kita di KUL atau ketika kita bergerak untuk menginjil, seringkali kita merasa lemah. Mungkin fisik kita lemah dan kita jarang, bukan berarti tidak pernah juga merasa takut. Kita mungkin pernah merasa takut akan banyak hal. Mungkin kita bisa merasa takut ditolak atau takut gagal kalau kita mau menginjil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus atau kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bisa jadi kita juga mungkin merasa lelah secara fisik oleh karena banyaknya jadwal-jadwal ataupun rangkaian pelayanan yang kita lakukan atau kita ikuti. Bahkan seringkali ketakutan itu atau kelelahan itu membuat kita enggan atau tidak mau untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan amanat agung. Menginjil, bersaksi kebaikan Tuhan atas hidup kita. Nah, baiklah kita mengingat firman Tuhan ini, pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, juga keberanian, karena dialah benteng keselamatan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ada kemenangan bagi kita. Jika kita diurapi Tuhan, ada kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara, salah satu faktor penghambat atau kita tidak melakukan amanat agung, mungkin kita sedang sibuk sendiri. Kita sulit mengalahkan dosa-dosa, mungkin dosa kedagingan atau dosa apapun itu, saya tidak tahu, setiap orang punya pergumulannya masing-masing, sehingga kita mungkin masih mudah emosi, masih egois, terikat dosa, minder karena masa lalu atau hal lain yang membuat kita enggan untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Tetapi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, berserah dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Dan itu sudah tercatat, tertulis di dalam firman-Nya. Dalam tahun P Dalet ini, kita diingatkan juga untuk menjaga mulut kita. Bapak Ibu Saudara, mulut adalah sesuatu yang buas, seperti yang dikatakan Alkitab. Nah, lalu dikatakan kita bisa dibenarkan atau kita bisa dihukum oleh karena mulut kita, oleh karena lidah kita. Jadi kita harus jaga mulut dan lidah kita. Hari-hari ini mungkin kita seringkali terpancing tanpa kita sadari, kita ngomongin orang,
satu sama lain, ataupun kita nggak suka sama orang lain, kita terpancing, kita emosi, kita ajak orang lain untuk bergosip dan sebagainya. Nah, bukan itu saja, mulut kita pun bisa melukai orang. Mulut kita bisa membuat orang lain pahit. Begitu juga dengan mulut orang lain, ucapan orang lain bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita pahit. Kalau kita dibenarkan oleh karena ucapan dan mulut kita, maka pintu-pintu itu akan dibukakan bagi kita. Mungkin selama ini kita mengharapkan pintu yang baik untuk ekonomi kita, pintu yang baik untuk kesehatan kita, pintu yang baik untuk pelayanan kita, ataupun pintu-pintu yang lain yang kita mau dibukakan dari Tuhan untuk kita. Tetapi mungkin selama ini masih tertutup. Nah, salah satu kuncinya adalah di tahun Paidalet ini kita harus menjaga mulut kita. Kalau kita bisa menjaga mulut kita, saya yakin dan percaya, maka pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan bagi kita. Contoh di dalam Alkitab, orang yang diurapi Tuhan adalah Simson. Sebagaimana kita tahu, dia adalah seorang nazir Allah, dia diurapi Allah. Tetapi oleh karena mulutnya yang tidak tahan, dia digoda oleh Delila, maka dia memberitahukan informasi bahwa letak kelemahannya ada di rambutnya. Dan seperti yang kita tahu ceritanya, maka ia mati di tangan orang Filistin, sekalipun di akhir hidupnya Tuhan masih mengurapinya sekali lagi, memberinya kesempatan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, Pastor Benny Hinn berkata demikian, pengurapan adalah sesuatu yang mutlak. Jika Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, tanpa pengurapan tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada berkat, dan tidak akan ada kemenangan dalam pelayanan Anda. Oleh sebab itu, jika kita mau melayani, baik sebagai pelayan di dalam kul ataupun belum melayani dan akan melayani, maka kita perlu pengurapan dari Tuhan. Dan kita perlu juga pengurapan daripada gembala-gembala kita, pemimpin-pemimpin kita, itu yang disebut dengan double portion. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ayo bangkit, selesaikan amanat agung dengan pengurapan dari Roh Kudus yang memberikan pembelaan, kekuatan, dan kemenangan bagi kita yang mau berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar akan sharing firman kebenaran-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajar setiap kami. Ini giliran kami untuk menjadi pelaku dan firman kebenaran-Mu. Apa yang telah kami dengar, biar kiranya pengurapan, kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kami, supaya kiranya kami dimampukan untuk melakukan akan perintah dan amanat agung itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.